Seharusnya kuota untuk NTB itu kan 5.600 orang jamaah haji setiap tahun. Tapi faktanya tahun ini berangkat 4.848 orang. Berhenti urusan dunia ketika azan berkumandang. Yakinlah rahmat Allah itu akan mendatangi kita. Mohon maaf, travel ya. Travel, betul. Yang menawarkan haji ini, haji itu, macam-macam. Cara cepat pokoknya. Ya, cara cepat. Ya. Ya, haji plus. Haji plus. Tapi saya ingatkan bahwa itu haji plusnya plus penderitaan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ini enaknya ngobrol sama Bapak nih. Sekali ngobrol banyak hal kita bahas ini. Bapak, sekarang kita ke Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saat ini sedang gawenya nih. Kita melihat kuota tambahan untuk jamaah haji Indonesia dibuka cukup besar, sehingga ini antrian lumayan maju lah. Untuk yang tadinya mungkin harus berangkat cukup 20 tahun lagi, sekarang bisa lebih maju. Nah, pelaksanaannya Bapak, dari tahun ke tahun kan ada yang tetap dan mungkin ada peningkatan. Nah, dalam pandangan Bapak nih sebagai ketua. Yang pertama tentang kuota. Kuota haji itu kan 1/1000. Artinya 1.000 orang buat satu yang berangkat. Penduduk NTB itu 5,6 juta jiwa. Seharusnya kuota untuk NTB itu kan 5.600 orang jamaah haji setiap tahun. Tapi faktanya tahun ini berangkat 4.848 orang. Kurang 900. Ya coba, kurang berapa itu? Ya. Meskipun kuotanya bertambah untuk Indonesia, ada juga bertambah untuk Provinsi NTB, tetapi ya nyatanya kita mendapatkan kuota sebanyak itu. 48 terdiri atas 13 kloter. Yang pertama berangkat tanggal 12 Mei yang lalu. Sekarang proses berangkat. Nah, pertama itu kuota. Kita berharap ke depan kepada Kementerian Agama sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada itu, berilah kita di Provinsi NTB ini ya paling tidak tuh 5.400 kah, 5.250 tambah 1 kloter lah. Tambah 1 kloter dari 13 kloter sekarang, sehingga ya mendekati jumlah penduduk 5,6 juta itu. Yang kedua, kalau teknis pelaksanaan saya kira sama. Tahun kemarin seperti itu, dan nampaknya persiapan tahun sekarang ini lebih dini, lebih bagus. Contoh, dulu manasik itu dilaksanakan hanya beberapa kali. Dan itu hanya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sekarang ini di mana-mana, di samping manasik itu dilakukan oleh Kementerian Agama, juga diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Wow, secara gratis. Gratis ini. Ambil bagian IPHI. Ya karena memang tugas IPHI itu salah satu diantaranya adalah menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Masya Allah. Ya, mabrur, haji mabrur sepanjang hayat. Bagaimana kita bisa mabrur kalau tidak dipersiapkan dengan baik? Tentu mulai ini sejak berangkatnya, manasiknya, tata caranya, sampai dengan ibadahnya di sana, sepulangnya pun harus kita pelihara dengan kemabruran itu dengan berbagai macam cara. Ada pertemuan secara rutin oleh jamaah haji yang diinisiasi oleh jamaah haji. Ada pertemuan yang dilaksanakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) dan berbagai ormas-ormas yang lain, juga oleh KBIH masing-masing. Jadi itu semua muaranya adalah untuk menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Wah, itu yang berat Bapak. Nah, itu yang berat. Sehingga dengan demikian ikhtiar untuk menjaga itu harus selalu kita upayakan, kita ikhtiarkan. Dengan demikian maka setelah kita berikhtiar tergantung jadi personel kembali ya. Betul.
menjaga ini menjadi berat. Nah, tapi ketika proses pelaksanaannya ini Bapak nih, ada nggak kira-kira evaluasi yang seharusnya itu tidak terjadi lagi kalau kita ini? Jadi apa saja mungkin kebiasaan jamaah haji, nah, terutama kita nih yang dari NTB yang kira-kira terulang di sana dan itu menjadi masalah terus gitu loh. Ada nggak kebiasaan? Saya ingin memulai dari firman Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk suatu kaum benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu rahmat-Nya dari langit dan dari bumi. Tetapi itu kan jika kalau andai kata. Nah, kita lihat sekarang di Republik tercinta kita ini, apakah sudah terjadi itu? Belum loh. Tapi mari kita lihat di Arab Saudi sana. Ya, pertama di Arab Saudi itu tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah, kecuali kurma. Tetapi kenapa buah anggur, buah apel, buah markisa, bahkan ambon, pete, semua ada di sana. Gemah ripah lo jinawi kalau bahasa kita. Kenapa Allah menurunkan rahmatnya di situ? Pertama, kalau saya melihat setiap azan berkumandang, tidak ada orang yang tidak ke masjid. Selesai urusan dunianya, ditinggalkan urusan dunianya. Semua menuju ke satu titik, ke masjid itu. Warung, toko tutup. Kalau toko hanya mungkin toko emas yang tutup digembok kuncinya. Tapi kalau toko-toko yang menjual barang kelontong, yang menjual sajadah, menjual sorban, tidak ada yang hanya cukup selempang kain ditutup di pintunya. Sudah selesai. Penduduknya yang punya toko ke masjid lari untuk sholat berjamaah. Itu yang pertama. Artinya berhenti aktivitas keduniawian itu jika azan sudah berkumandang. Lah kita di sini kendak. Saya mencoba ketika menjadi bupati itu ada masjid kita buat di lantai 2 gedung kantor bupati itu. Zuhur berkumandang azannya. Yang datang siapa? Ya itu juga orangnya. Yang sibuk dengan kantornya ya sibuk. Yang pura-pura sibuk ya sibuk. Yang STM belum selesai dengan dunianya. Saya ada di situ. Saya kadang-kadang absen, kepala dinas mana yang tidak hadir. Lalu kadang-kadang saya ceramah di situ zuhur. Ya kultum lah. Ya, siapa? Keperluan apa? Kok tidak hadir di masjid? Ya. Belum lagi kalau kita lihat di wilayah-wilayah kita lah. Mohon maaf, kita koreksi lah, kita evaluasi. Betul. Semangat kita membangun masjid itu luar biasa. Di mana-mana besar, indah, megah, cantik, aksesoris luar biasa. Modern sekarang. Modern, betul. Tetapi lihatlah berapa saf waktu zuhur, berapa saf waktu asar. Beda dengan di tanah suci. Ketika orang sudah tidak mendapatkan tempat di dalam karena terlambat datang, di halaman masjid itu berderet orang berjamaah sholat. Di tower Zam-Zam itu, mereka enggan untuk masuk ke masjid karena panas, karena tidak sempat tuh, karena manja misalnya. Ada masjid di tower Zam-Zam itu lengkap di situ, penuh sesak masjidnya. Berhenti urusan dunia, itu yang pertama. Nah, jika kita evaluasi, jika kita di Indonesia ini bisa menerapkan hal itu, berhenti urusan dunia ketika azan berkumandang, yakinlah rahmat Allah itu akan mendatangi kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, di Saudi itu di mana-mana orang membaca ayat suci Al-Quran. Di mana-mana. Orang sedang duduk di mobil baca ayat suci Al-Quran, apalagi di masjid, di rumah, di mana-mana saja. Ya, di halaman sambil berjalan orang menghafalkan Al-Quran. Di mana-mana. Coba kalau kita di tanah air sini, bisa dilihat
bisa dihitung. Ya. Berapa banyak sih orang yang membaca Al-Quran itu? Di masjid, masjid saja selesai sholat jamaah pergi. Tidak sempat kita membaca Al-Quran, padahal ya kalau kita punya program ya, alangkah indahnya. Minimal 1 juz 1 hari minimal. Alangkah indahnya. 5 lembar subuh, ya 5 lembar zuhur, 5 lembar asar, 5 lembar habiskan di isya. Kan hanya 21 halaman, 10 lembar. 1 juz itu. Nah, tidak begitu sulit sebetulnya. Tapi kembali lagi, kita lebih banyak berurusan dengan dunia kita dibandingkan dengan akhirat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, di tanah suci itu mengapa dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Semua ada di situ. Yang baik-baik ada di situ. Semuanya di situ. Semua di situ. Ya. Ketiga itu di mana-mana orang berdoa. Di setiap sudut di tanah suci itu orang berdoa, ke makam berdoa, ya di masjid berdoa, masuk ke pasar berdoa, jamaah haji itu naik kendaraan berdoa, mau berangkat diajarin oleh mutawifnya doa dulu, tiba di satu tempat berdoa, meninggalkan tempat itu berdoa, semua diiringi dengan doa, ya naik kendaraan doa. Bila perlu sholat sunat safar dulu kan, begitu. Benar-benar ibadah itu menjadi satu kebutuhan, bukan keterpaksaan, ya, kebutuhan. Itulah sebabnya rahmat Allah itu turun di tanah suci, karena 3 hal itu. Di samping yang keempat, di mana-mana orang bersedekah. Di tanah suci itu di mana-mana orang bersedekah. Kita duduk di Masjidil Haram, di sap-sap itu ya, di sebelah kita ada orang ya gagah ganteng. Dia bilang, Pak, saya dari Palestina, butuh makanan, buku ini. Ya, spontan kita keluarkan chat sedekah. Belum lagi kita keluar masjid, jangan dikira di tanah suci itu tidak ada orang minta sedekah. Banyak ya. Ya, 1 real kita berikan. 1 real itu mohon maaf 4.000 loh, Mas. 4.000. Ya, kalau 10 real berarti kan 40.000 kita sedekah. Apakah kita pernah bersedekah sekali 40.000 di tanah air, memberikan kepada pengemis 40.000? Mungkin tidak pernah. Mungkin 2.000 cukup bagi seorang pengemis. Ya, harus lihat dulu mana. Coba. Kalau di sana kan enggak. Karena kita beranggapan bahwa di sini tempat kita bersedekah itu pahalanya besar. Maka kita mencoba bersedekah dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi berhenti ketika aktivitas keduniawian, ketika azan berkumandang, di mana-mana orang ngaji, baca Al-Quran, di mana-mana orang berdoa, di mana-mana orang bersedekah. Lihatlah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, di tanah suci itu kemanapun kita pergi disodori oleh orang halal. Sabilillah. Itu kepada kita jamaah. Tidak ada peduli dia orang mana saja. Ketika kita mau berbuka di tanah suci, itu namanya saf, itu di antara saf 1 dengan 2 itu kan berandagan. Itu panganan semua, itu tajil. Alangkah rindunya kita sebetulnya kalau di tanah suci. Nah, prinsip seperti itulah akan diterapkan di Istiqlal ketika bertugas di Istiqlal itu. 3 tahun Bapak di sini. Ya, 5.000, 6.000 nasi kotak setiap maghrib kita siapkan dan mereka hadir. Mau fakir miskin, mau agama apa, yang penting datang ke situ mendapatkan takjil itu. Nasi takjil berat ya. Ya. Alhamdulillah informasi yang kita terima kan Masjid Jogokarian di Jogja. Dan sekarang masjid-masjid yang lain sudah mencoba itu. Kami di Selong juga sudah mencoba itu, memberikan takjil paling tidak 250 nasi kotak atau apalah setiap hari itu. Nah, itu sudah mulai berjalan. Dan banyak masjid-masjid yang lain. Itu sedekah.
Jadi 4 hal itulah yang menurut hemat saya menjadikan tanah suci, dan memang di samping memang tanah suci namanya ya, berkah Allah kan turun di situ, diberkahi. Tapi jika itu kita contohi di tanah air kita, yakin kita bahwa rahmat Allah itu akan turun di bumi Republik tercinta ini. Masya Allah, sangat luar biasa. Sebetulnya ini menjadi kebiasaan sebetulnya Bapak ya, yang kita lakukan jika misalnya ketika naik haji, itu kan sebetulnya sudah terbentuk. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu sudah biasa kita lakukan. Nah pulang, dan memang tantangan terberat tadi Bapak sampaikan adalah menjaganya itu. Sebetulnya tugas jamaah haji itu kan selama di tanah suci ya, minimal ada 6. Kalau kita menginginkan haji mabrur ya, minimal ada 6 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berburu onta. Berburu onta? Ya, berburu kerbau, berburu sapi, berburu kijang, berburu kambing, berburu kalkun, berburu angsa, berburu ayam. Apa yang maksud berburu ayam? Ini apa nih? Sapnya sholat. Urutannya ini ya. Jamaah haji Indonesia itu sangat suka itu. Kan kita selama 8 hari di Madinah. Arba'in istilahnya. Ya, meskipun dasar hukumnya tidak terlalu kita pikirkan lah, tetapi karena ada kesempatan. Oke lah, tidak masalah. 40 waktu. Ya, arba'in istilahnya kan. Berburu sap. Sap pertama itu kan onta. Berapa harga onta sekarang? 45 juta, 50 juta harga onta. Tidak sama dengan harga sapi limusin lah itu sekarang ya. Harganya seperti itu. Berburu sapi limusin, sap pertama, sap kedua, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang banyak jamaah haji kita mencari telur. Telur onta, telur kalkun maksudnya. Telur ayam. Iya. Siapa itu? Bisa paling belakang. Pokoknya asal masuk masjid. Bahkan ada yang lebih suka di emper masjid, di halaman masjid, dibandingkan dengan masuk ke dalam masjid. Padahal di dalam tuh masih kosong. Masih banyak tempat yang harusnya jika kita masuk masih banyak tempat. Tapi malas. Di sini saja biar cepat pulang. Nah itu jamaah kita banyak seperti itu, ya. Oleh karena itu di setiap kesempatan kami menyerukan kepada jamaah haji, carilah onta, berburu onta, berburu pahala yang senilai sapi limusin. Onta itu yang kita tekankan kepada jamaah haji. Ya, karena bagaimanapun kan jauh-jauh itu dan mohon maaf kalau kita sekarang mendaftar haji di Lombok Timur ini, di NTB ini 37 tahun Pak. Panjang. Ada beberapa daerah yang 14 tahun, 13 tahun itu di daerah Maluku Tenggara. Ya, kemudian ada daerah yang 47 tahun antriannya. Itu di Sulawesi Selatan. Kita ini termasuk tinggi juga. 37 tahun itu termasuk tinggi. Antusiasme. Nah, karena itu kalau mau cepat naik haji disiasati sebetulnya pergi ke daerah-daerah yang minim. Cuma sekarang ini mari kita waspadai sekarang ini ya. Banyak sekali orang-orang, mohon maaf, travel betul, yang menawarkan haji ini, haji itu, macam-macam. Cara cepat pokoknya. Cara cepat. Ya, haji plus. Tapi saya ingatkan bahwa itu haji plusnya plus penderitaan. Lebih-lebih lagi jika dengan menggunakan haji berpaspor ziarah, visa ziarah. Paspornya Indonesia, visanya ziarah. Kahdindi terlakukan itulah karena sengsara, temeta pegawian. Benar-benar jangan terbujuk oleh rayuan-rayuan seperti itulah, sehingga ketika sampai di sana kita disembunyikan.
Tidak bersama dengan jamaah haji yang lain. Ketika mau ke Arafah, diselundupkan. Masa haji kita seperti itu? Nah, bisa dievaluasi lah dia. Jadi jangan tergiur dengan haji tanpa menunggu antrian. Biayanya 150 juta. Itu dengan plus penderitaan. Yakinlah itu. Kalau mau benar-benar haji 350 juta, haji plus, antriannya 6 tahun, 5 tahun, itu benar. Kalau tidak mau antri 37 tahun 5 tahun haji WNA plus yang resmi. Travel yang benar-benar bonafit. Jangan travelan yang banyak menipu jamaah juga zaman sekarang. Itu pada akhirnya backpackeran mungkin. Nah, jamaah backpackeran, niatnya mau ibadah, kok malah di sana menderita. Nah, yang kedua, setelah kita berhasil berburu pahala yang paling besar, di Masjid Nabawi itu kan pahalanya 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Di masjid loh ini, masjid yang lain. Lalu kemudian di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 rakaat dibandingkan dengan di masjid lain. Bayangkan, kan rugi sekali. Kalau kita hanya datang ke sana sholat di emper, di halaman, rugi sekali. Itu yang kami tekankan. Yang kedua adalah jamaah haji itu minimal punya target. Khatam Al-Quran berapa kali selama 40 hari di sana. Kalau misalnya 10 hari 1 kali khatam, maka 4 kali khatam dia selama di sana. Itu bacaannya mungkin ya tidak cepat, biasalah ya. Tapi kalau misalnya kelegot bacanya, ya minimal sekali lah. Mumpung di sana. Harus punya target itu. Baca Al-Quran. Nah, di bis baca Quran. Sekarang kan tidak perlu kita baca mushaf, tidak perlu bawa mushafnya. Bawa HP sudah ada di situ. Semua ada di situ. Yang kedua itu, yang ketiga banyak berdoa. Tempat-tempat mustajab di tanah suci itu banyak. Di Madinah ada Raudhah. Meskipun kalau zaman saya dulu sebagai petugas, kapanpun kita bisa. Asal fisik kita sehat, kapanpun bisa. Nyelodok kan bisa. Apalagi masih punya tanda peneng tanda petugas. Itu relatif diistimewakan oleh askar sana. Silakan masuk. Sekarang itu kita diberikan jatah kuota. Nggak boleh, kalau nggak punya kuota nggak boleh masuk. Benar-benar saya mengalami itu. Jumlah jamaah saya 45. Kita selundupkan 1 orang saja 40. Dihitung kepalanya satu-satu 45. Begitu 46 pergi silakan. Menuju ke jalan yang lain. Begitu ketatnya. Karena memang diniatkan orang yang beribadah di Raudhah itu supaya khusyuk. Kapasitasnya 100, diisi 100 orang benar. Kalau dulu kan kita sujud itu di pantatnya orang, mohon maaf. Kadang rapatnya, kaki orang. Kadang-kadang kita sujud di pangkuan orang, dia dibongkor orang. Kita sujud waktu itu. Kan sekarang tidak seperti lagi. Khusyuk, duduk tenang. Karena apa? Jamnya dibatasi. Orang tertentu. Ibu-ibu juga demikian. Sehingga begitu masuk, fokuskan ibadah, fokuskan doa di situ, di tempat-tempat mustajab seperti itu, fokuskan doa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Di masjid kita beralih ke Masjidil Haram. Di setiap sudut haram itu tempat mustajab berdoa. Berdoalah, doa apa saja, insya Allah. Tidak perlu pakai bahasa Arab. Memang sunnahnya. Ya, Mas. Tapi tidak tahu bahasa Arab, ya bahasa Sasak. Doa. Nenek kaji si kuasa. Kan begitu. Yang penting Allah itu pasti paham dengan doa. Apapun bahasa yang kita gunakan. Doa. Terus banyak bersedekah. Itulah kita bahas tadi ya. Yang kelima itu adalah selama perjalanan itu harus ada toleransi tolong menolong. Nah, jangan egois. Buang dulu. Banyak orang-orang yang butuh pertolongan, orang yang usianya sepuh. Kadang-kadang kita ini yang penting saya kan selesai, yang penting saya urusan selesai. Itu urusan ada yang ngurusnya. Ada karunya, kepala regunya, ada familinya. Bayangkan
Kalau semua orang bersifat egois seperti itu, orang-orang tua yang usia 60 ke atas yang berangkat, sekarang ini persentasinya sangat tinggi. Diprioritaskan untuk berangkat kan? Untuk usia. Kalau itu terjadi dan kita egois, siapa yang menolong mereka? Dan mohon maaf, menolong itu luar biasa pahalanya di sisi Allah SWT. Betul. Itu menolong dalam regu kita, dalam kloter kita, menolong orang-orang tersesat di lapangan. Kadang-kadang kita kan nggak peduli, biarin aja. Nah, kadang nanti ada petugas yang mengurusnya. Alangkah bahagianya jika kita menemukan orang tersesat, orang lapar, orang compang-camping, orang sudah tua ditokenan dengannya, lalu kita denden dia. Petugas kita banyak di sana. Serahkan dia kepada petugas sebelum ditipu oleh orang-orang yang memang mau menipu. Jangan kira di tanah ternyata suci di tanah suci ada banyak juga orang yang berperilaku seperti itu. Saya selama 4 tahun itu banyak menemukan hal seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan sekarang sudah sangat berkurang. Yang terakhir itu adalah jamaah haji itu ketika di padang Arafah. Fokuslah beribadah. 6 hal ini kami tekankan kepada setiap pemberangkatan jamaah haji. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Siapa yang tidak hadir di padang Arafah tidak haji. Itulah makanya banyak visa ziarah yang tidak bisa diselundupkan masuk Arafah. Ya tidak pernah haji dia. Ya kadang-kadang naik mobil hanya lewat-lewat pakai liung-liung ya dibawa ke sana kemari, tidak masuk di areal Arafahnya, bukan haji. Orang yang sakit dijemput dari rumah sakit menggunakan ambulan, namanya safari wukuf. Ratusan mobil dari kedutaan kita, dari panitia haji Indonesia, setiap hari Arafah itu masuk dari Mekah masuk ke situ, dari Madinah masuk ke situ. Setelah berdoa kira-kira didoakan, kalau memang sudah tidak bisa kan, banyak juga yang pakai masker macam-macam sudah nggak bisa lagi, tapi kan harus ada ke sini haji, harus ada di situ. 1 jam 2 jam, yang penting sudah ada di situ, dia balik kembali ke rumah sakit. Nah, dia padang Arafah itulah. Kadang-kadang saya melihat jamaah kita ini lebih banyak rekreasinya dibandingkan dengan ibadahnya. Bagaimana mungkin kita bisa meraih haji mabrur kalau kita pada saat ibadah yang dikhususkan hanya sekali setahun Yaumul Arafah, kita hanya sekedar foto-foto, sekedar action ke sana kemari, jalan-jalan ke sana kemari, melihat fenomena, melihat orang dan seterusnya, tidak akan mabrur, mohon maaf ya, haji kita kalau itu yang kita lakukan. Seyogianya kan selesai sholat, selesai khutbah, wirid, habis wirid baca Quran, habis baca Quran zikir lagi, berdoa sampai dengan menjelang maghrib, menjelang kita berangkat ke Muzdalifah, itu baru selesai. Ini kan enggak, jamaah kita ini mohon maaf ya, begitu selesai sholat, begitu selesai khutbah, ngaji semendak, berdoa semendak, terus tidur. Lelah. Ada yang kemudian yang pergi kemana-mana, ngelamang ketuk-ketik, melihat situasi, berfoto di sana, foto sini. Itu kan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kita tidak duduk di situ, bermunajat kepada Allah, meluangkan waktu yang sangat singkat, yang terjadi hanya sekali setahun. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan berada di padang Arafah melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Nah, kalau itu tidak kita manfaatkan secara optimal, ya apa gunanya kita pergi? Boleh ketika pulang kita disebut haji oleh orang, hajah. Tapi jika tidak kita lakukan 6 hal itu minimal, maka ya sulit bagi kita untuk bisa dikatakan dapat pulang meraih titel haji mabrur itu. Wow, ini luar biasa karena pengalaman Bapak sekian tahun mengawal. Nah, jadi ini bukan katanya, tapi ini pengalaman selama menjadi petugas haji.
Dan ini Bapak, menurut Bapak ini masih terjadikah sampai saat ini? Kalau melihat hal-hal tertentu masih terjadi. Ya, artinya kesukaan kita membaca Al-Quran ya tidak optimal. Bersodakoh, jangankan bersodakoh, ada orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. di diri saja Di dirinya sendiri aja pelit. Contoh, ketika dia haus, tidak mau membeli minuman atau tidak mau minum, padahal kan air minum di Zam-Zam ada di mana-mana. Pelit terhadap dirinya. Salah satu aspek untuk meraih kesehatan itu banyak makan buah di tanah suci, ya. Bukan makan nasi oke, tapi makan buah, banyak minum air. Itu dia jangan beli buah yang mahal. Mungkin selama dia di sana hanya bisa mengandalkan sedekah itu. Ya, jika ada sedekah baru dia bisa merasa membuah. Itu yang saya katakan terhadap dirinya sendiri, dia pelit. Membeli buah untuk dia makan, berbagi kepada teman sekamar, ya teman satu regu. Itu banyak yang tidak melakukan. Padahal aspek kesehatan itu kan di tengah panas terik seperti itu harus banyak minum, banyak makan buah. Itu yang menjadi faktor utama. Harus fit gitu Bapak. Iya. Ini kan ibadah fisik ya. Betul. Ibadah fisik. Jadi sangat luar biasa kondisi badan juga, sehingga sekarang pun yang diprioritaskan ya. Yeah. Makanya disuruh kalau ini sebisa mungkin daftar hajinya itu di usia usia muda lah. Nah, nanti ketika berangkat ya memang fisik kita kuat. Nah, kalau melihat saat ini Bapak nih, jadi ini jamaah kita sudah berada di sana. Yeah. Jadi sudah separuh mungkin ya. Iya, sudah separuh. Sudah separuh ada di situ. Nah, ini tinggal pemberangkatan sedikit lagi. Kemajuannya embarkasi kita sudah ada di sini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sudah. Jadi jamaah kita tidak ke sana sini lagi nih. Nah, melihat perkembangannya untuk di NTB Bapak, apa yang Bapak lihat perkembangan pelaksanaannya khusus kita di NTB di sini? Ya, saya melihat yang paling perlu dilaksanakan masa depan adalah bagaimana agar petugas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah itu benar-benar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Ya. Ada namanya tim pendamping haji daerah, TPHD. Ya. Di situ ada ketua rombongan, ada tenaga kesehatan, ada pembimbing ibadah dan lain-lain. Mereka ini benar-benar harus menyiapkan waktunya, kesempatannya, kesehatannya untuk melayani jamaah. Sama dengan ketua regu, ketua rombongan. Bukan hanya dia bertanggung jawab terhadap dirinya di situ, tapi ada warganya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini yang perlu benar-benar ke depan, sehingga orang-orang yang bertugas seperti ini benar-benar harus dipilih orang yang fisiknya baik. Bila perlu psikologinya dites, apakah dia bisa berfungsi sebagai pelayan. Jangan-jangan sampai sana dia yang dilayani, bukan menjadi pelayannya. Itu pertama. Jadi kepada petugas ini benar-benar harus disiapkan dengan betul. Ditanamkan dalam dirinya bahwa mereka adalah petugas yang melayani, bukan yang dilayani. Yang kedua adalah jamaah kita ini relatif banyak yang tidak pandai, tidak mengerti rukun, wajib, sunnahnya haji. Mana yang didahulukan ini kan pasti. Ada yang hajinya tamattu, ada hajinya ifrat, macam-macam lah ya. Tetapi kadang-kadang ketika mereka seharusnya tidak membuka aurat, buka aurat karena tidak tahu. Karena ketidaktahuan. Dengan demikian maka mereka ini jamaah haji kita ini harus disiapkan betul sejak di tanah air.
Tetapi kan tidak semua mengikuti penataran atau manasiknya. Ya. Tidak semuanya. Karena kesehatan, karena kesempatan dan lain-lain. Nah, jika hal itu terjadi, maka barangkali perlu diambil alih kembalilah oleh para pemuka masyarakat yang ada di desa itu. Para tuan guru yang ada di tempat itu. Untuk memberikan pengetahuan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi tidak cukup dengan dari Kementerian Agama, dari IPHI, tidak cukup. Jadi harus ada bimbingan manasik haji juga di desa itu. Satu desa misalnya ada 30 orang, 20 orang, kumpulkanlah mereka itu. Berikan pemahaman oleh para sesepuh yang ada di situ, yang sudah haji terutama sekali. Nah, kan di sini perannya IPHI. Karena anggota IPHI itu kan orang yang sudah haji. Ya, kalau umroh saja belum dijadikan sebagai belum boleh menjadi anggota IPHI. Syarat menjadi anggota IPHI itu adalah pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan demikian, ini salah satu kewajiban dalam rangka menjaga kemabruran hajinya dia sendiri. Anggota IPHI itu memberikan pemahaman kepada calon. Ya, secara pribadi. Oh, ini besok Bapak akan begini, jangan begini, jangan begitu. Itu lebih. Itu sangat penting dilakukan oleh beliau-beliau itu agar generasi setelah itu bisa juga menjadi haji yang mabrur. Ini menjadi pembiasaan yang sangat bagus ya Pak. Jadi ketika sudah merasa ini anggota IPHI, maka kewajiban secara personalnya membimbing yang terdekat di tempat dia. Wow, ini gerakan-gerakan yang IPHI lakukan ini sangat luar biasa. Nah, kalau kegiatan IPHI yang agenda besarnya apa Bapak? IPHI ini kan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan dengan biaya swadaya. Tidak ada anggaran yang pasti diberikan oleh Pemda misalnya, atau oleh orang-orang yang peduli terhadap aktivitas IPHI. Lebih-lebih misalnya IPHI tingkat provinsi tidak bisa memberikan dana kepada IPHI ke tingkat kabupaten. Kabupaten juga tidak akan bisa memberikan tingkat kecamatan karena semuanya swadaya. Karena itu aktivitas yang dilakukan oleh IPHI itu kita sandarkan bekerja sama dengan Pemda. Misalnya IPHI Kabupaten A membuat proposal dalam rangka memantapkan penataran manasik haji kepada calon jamaah, maka IPHI mengajukan kebutuhan dana kepada Pemda. Tidak banyak sebetulnya, hanya cukup untuk snacknya saja mungkinlah. Tidak perlu honor-honor untuk penceramahnya, untuk panitianya. Sekedar alat untuk mengumpulkan, ada daya tariknya gitu ya. Sehingga pada jamaah itu kan tidak perlu urunan. Tapi ada Pemda yang peduli, ada Pemda yang tidak peduli, karena memang basic kita kan tidak sama. Itu saya bisa menaruh hormat betul kepada kota Mataram. Itu luar biasa dukungan Pemdanya kepada IPHI-nya, IPHI kotanya. Mataram. Itu manasik haji gratis berapa kali di Masjid Agung yang lama itu, di samping Islamic. Islamic Center di situ. Pemda Lombok Timur juga, Pemda-Pemda yang lain. Kita berharap seperti itulah. Berikan dukungan, pendanaan bagi organisasi ini agar dia bisa melaksanakan fungsinya, menyiapkan calon jamaah agar hajinya mabrur dan memelihara kemabruran pasca kembali dari melaksanakan ibadah haji itu. Nah, jika Pemda peduli, insya Allah kerjasama yang harmonis ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, luar biasa sahabat YS Podcast. Perbincangan saya dengan Bapak kali ini penuh syarat makna. Bapak, saya berharap ke depan ini Bapak terus memberikan pengabdian terbaik
kalau sekarang kan menjadi ketua Ya. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tentu terus memberikan motivasi kepada anggota IPHI di Ya. kabupaten dan di tingkat bawahnya lagi. Ya. Nah, ke depan mungkin ranah-ranah pengabdian Bapak semoga bisa memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat kita, terutama di Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke. Semoga Allah melapangkan jalan Amin. dalam ikhtiar ini dan berharap doa dan dukungan masyarakat. Yeah. Mudah-mudahan apa yang sedang kita canangkan, kita citakan pada kesempatan ini Yeah. mendapat ridho Amin. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wow, luar biasa. Sahabat YS Podcast, kesempatan istimewa duduk bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Sukiman Azmi. Di tengah kesibukan beliau, kita bisa culik. Ya, intinya spesial buat YS Podcast. Sangat luar biasa, semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi. Nanti ini saya bagi menjadi 2 part. Part pertama tentang bagaimana beliau meraih pendidikan, menjadi motivasi untuk kita bersama. Kemudian part kedua, ini berbicara tentang pelaksanaan ibadah haji, apa saja yang perlu kita lakukan. Demikian yang bisa saya bahas di sini. Ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.